Om Swastiastu. Ring semeton titiang umat Hindu seluruh Indonesia. Sebenarnya sudah banyak sekali pembongkaran mengenai terjemahan yang sesuai kehendak daripada Srila Prabhupada dalam buku Bhagavad Gita sesuai aslinya. Itu juga sudah pernah titiang tulis banyak di grup-grup Facebook seperti Subali, juga diskusi Hindu. Tetapi banyak sekali kawan-kawan yang ingin lebih memahami mengajukan kepada titiang untuk membuat yang lebih jelas lagi mengenai bagaimana terjemahan Srila Prabhupada sehingga membuat akhirnya kitab suci Bhagavad Gita itu tervandalisme gitu. Jadi titiang akan menyampaikan beberapa sloka mungkin untuk lebih menghemat penonton. Titiang mau menyampaikan sloka-sloka yang dimulai daripada pengajaran-pengajaran Bhagavad Gita. Yang pertama yang ingin titiang sampaikan yaitu pada sloka bab 3 sloka 3. Jadi dalam bab 3 sloka 3 disampaikan Lokesmin dwi widanista pura prokta maya naga gyana yogena sangkyanam karma yogena yuginam. Jadi kalau kita teliti kembali penterjemahan daripada sloka ini, secara kesimpulan kita akan sampaikan bahwa sudah kuterangkan bahwa ada dua jalan untuk terbebas dari dosa, yaitu jalan Jnana Yoga bagi mereka yang menekuni filsafat Samkhya atau filsafat pengetahuan sejati, dan jalan Karma Yoga bagi mereka seorang yogi. Yang dimaksud seorang yogi di dalam bab 3 ini adalah dia yang menjalankan kegiatan duniawi tetapi melepaskan pikirannya daripada hasil-hasil daripada perbuatan. Artinya karma yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan itu disatukan dengan keberadaan Tuhan, makanya disebut dengan karma yoga gitu. Jadi lokesmin dwi widanista, di dunia ini sudah kuterangkan dua jalan, pura prokta maya naga, sebelumnya untuk pembebasan dosa, Jnana Yogena Sangkyanam, Jnana Yoga bagi penekun Samkhya, Karma Yogena Yoginam, dan Karma Yoga bagi mereka yang menjalankan atau menekuni yoga. Tetapi kalau kita lihat kemudian gitu, yang tidak begitu hafal, yang lihat file dulu gitu, apa yang diterjemahkan oleh Srila Prabhupada. Nah, ini Srila Prabhupada dalam buku Bhagavad Gita sesuai aslinya itu menerangkan sebagai berikutnya. Yang lihat dulu di file karena tidak hafal dengan terjemahannya daripada Prabhupada gitu. Nah, di sini terjemahan daripada Srila Prabhupada. Kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda. Nah, ini pertama, padahal di sana Sri Begawan Uwaca. Kemudian dia terjemahkan kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda. O Arjuna yang tidak berdosa, aku sudah menjelaskan bahwa ada dua golongan manusia yang menginsapi sang diri. Beberapa orang berminat
mengerti tentang hal itu melalui angan-angan filsafat berdasarkan percobaan, sedangkan orang lain berusaha mengerti hal itu melalui bakti. Padahal di sana sudah jelas tidak ada kata bakti gitu. Tetapi yang ada adalah filsafat pengetahuan. Nah, di sini disebut berangan-angan gitu. Nah, ini kalau kemudian dalam penjelasannya lebih mengkristal lagi, yaitu Samkhya Yoga, Karma Yoga, atau Budi Yoga gitu. Jadi padahal sebenarnya Samkhya Yoga itu, kemudian Karma Yoga atau Budi Yoga gitu. Ini semua disatukan gitu dalam penjelasannya. Ini membuat pembaca menjadi bingung gitu. Padahal sloka itu sudah jelas ada dua jalan, yaitu Jnana Yoga dan Karma Yoga. Di dalam terjemahannya sudah ditikung, yaitu Karma Yoga itu yaitu seperti tadi, perbuatan melalui bakti katanya. Padahal perbuatan melalui bakti itu tidak ada diterangkan di sana gitu. Karena yang dimaksud dengan karma yoga di sana adalah perbuatan di mana melepaskan pikiran terhadap hasil perbuatan gitu. Karena di bab-bab selanjutnya justru dua jalan inilah yang ditempuh di dalam mencapai yang disebut dengan Brahma Nirwana itu gitu. Jalan Jnana Yoga kemudian melahirkan apa yang disebut dengan sannyasa gitu. Sannyasa itu adalah melepaskan keduniawian. Sementara jalan Karma Yoga itu disimpulkan menjadi tiaga gitu. Tiaga ini adalah selalu berbuat sesuai dengan sastra, kemudian mengikuti perbuatan, tetapi tidak lagi memiliki keterikatan terhadap hasil perbuatan. Inilah yang disebut dengan tiaga, yaitu selalu berbuat baik tanpa pernah menghiraukan lagi hasil daripada perbuatan baik itu gitu. Kenapa? Karena di dalam bab-bab selanjutnya Sri Begawan menjelaskan bahwa sesungguhnya beliaulah, Tuhanlah yang memberikan hasil daripada perbuatan itu sesuai dengan kalkulasi beliau gitu. Jadi seorang sannyasa ini adalah jalan yang satu, yaitu jalan Jnana Yoga itu. Kemudian jalan tiaga adalah jalan bagi Karma Yoga. Jadi di sini tidak ada yang disebut dengan jalan bakti gitu, di dalam terbebas dari dosa itu. Dan ini di bab 3 ini sengaja ditambahkan gitu, karena pada nantinya akan menelikung kepada bakti kepada Sri Krishna gitu. Nah, itu yang sangat luar biasa sebenarnya yang harus dipahami oleh semeton Hindu Indonesia. Kenapa? Karena di dalam terjemahannya Srila Prabhupada sudah mengubah Karma Yoga itu menjadi jalan bakti. Kenapa dia berani mengubah? Padahal di sana sudah jelas ada kata Jnana Yogena Sankhyanam, Karma Yogena Yoginam. Kenapa kemudian dia terjemahkan dengan Bhakti Yoga atau jalan bakti? Padahal yang disebut dengan Bhakti Yoga itu sesuai dengan penjelasan bab 12 adalah kualitas dari orang yang sudah terlelap dalam Brahman itu, atau orang yang sudah mencapai kualitas sannyasa maupun tiaga. Nah, disinilah kemudian dengan sengaja pengajaran di poin ini adalah poin pengajaran pada nantinya yang terus akan diterangkan oleh Sri Begawan di dalam bab-bab selanjutnya. Sampai bab 18 masih membicarakan masalah tiaga itu gitu. Tetapi dengan mudah di bab 3 sloka 3 ini Srila Prabhupada membingungkan dengan terjemahannya, bukan hanya penjelasannya, dengan terjemahannya, yaitu bahwa yang dimaksudkan oleh Sri Begawan di dalam sloka itu adalah jalan bakti gitu. Nah, ini adalah merupakan, mohon maaf, apakah ini suatu kesengajaan atau ketidaktahuan gitu loh. Nah, kalau ketidaktahuan, saya rasa Srila Prabhupada adalah orang yang lahir di India, lebih memahami bahasa Sanskerta daripada saya. Tetapi kenapa dia membuat jalan Karma Yoga ini menjadi jalan bakti? Karena dia menginginkan sesuatu.
ada sesuatu yang dia inginkan dengan mengubah terjemahan tersebut. Itu, disitulah kita mulai melihat bagaimana Srila Prabhupada bukan hanya dalam penjelasannya, tetapi juga di dalam terjemahan. Nah, karena dia sudah membuat terjemahan yang keliru, kalau ini tidak sengaja, saya yakin bukan tidak sengaja, tapi dia sengaja membuat terjemahan yang keliru untuk agar orang-orang yang membaca bukunya akan hanya tahu satu jalan, yaitu jalan bakti. Dan di sini dia ulang-ulang dalam penjelasannya, bakti kepada Krishna, kemudian bakti kepada Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu yang merupakan inkarnasi dari Sri Krishna. Jadi pada bab 3 sloka 3 ini, Lokesmin Dwi Widanista Pura Prokta Maya Naga Gyana Yogena Sangkyanam Karma Yogena Yoginam, dia sudah membuat satu penterjemahan sesuai dengan keinginannya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan dicek. Itu satu sloka dulu biar bisa dipahami. Hari ini Titiang ingin menyampaikan sloka itu agar semeton Hindu Indonesia lebih memahami bagaimana kesesatan itu terjadi oleh Srila Prabhupada.